Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Oliesya dengan NIM 169. Di sini saya memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Ibu Farahiyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyusun portofolio. Baik, untuk selanjutnya saya membagi menjadi ke 10 instrumen. Ini yang pertama ada saham, ada 55%, di mana terdapat saham BBCA sebanyak 6%, kemudian saham PANI 15%, saham PTRO 15%, saham AADI 10%, dan yang saham terakhir ada ASII 7%. Jadi keseluruhan total 55%. Kemudian selanjutnya ada reksadana, di mana saya mengambil 30%, yang mana isinya terdapat Batavia Teknologi Syariah Equity USD sebanyak 15%, kemudian majoris pasar uang Syariah Indonesia 10%, kemudian BRI Indeks Syariah 5%, dan yang terakhir terdapat obligasi sebanyak 15%, yang dimana terdapat PBS 032 7%, dan terakhir ada obligasi konvensional FR 0097 8%. Oke, yang pertama di sini saya memilih saham BBCA, di mana saham BBCA saat ini dihargai 10.250 dengan performa 1 tahun terakhir yang mencatatkan kenaikan sebesar 1.525 atau 17,43%. Dan grafik ini menunjukkan pergerakan yang stabil dengan puncak harga 10.950 dan sebelum terkoreksi. Karakteristik saham ini adalah stabilitasnya sebagai blue chip dengan volatilitas rendah dan juga cocok untuk investor yang menginginkan investasi jangka panjang yang aman. Kemudian alasan mengapa saya memilih saham BBCA karena memiliki fundamental yang kuat, stabilitas harga, dan likuiditas yang tinggi. Dan saham ini juga cocok sekali untuk diversifikasi portofolio jangka panjang, terutama dengan prospek sektor perbankan yang solid. Dan selanjutnya yaitu terdapat saham PANI. Saham PANI ini diperdagangkan dengan harga Rp17.650 dengan performa yang luar biasa, naik sebesar 12.975 atau 276,6% dalam 1 tahun terakhir. Dan grafik tersebut menunjukkan lonjakan tajam dari 4.460 hingga menyentuh 17.675, dan saham ini memiliki karakteristik yang agresif dan juga cocok buat investor yang menghadapi volatilitas atau risiko yang tinggi demi potensi keuntungan yang besar. Alasan mengapa saya memilih saham PANI ini karena potensi pertumbuhannya yang tinggi di sektor properti dan real estate, dan juga kenaikan harga saham yang signifikan menunjukkan peluang besar khususnya bagi investor yang memiliki risk tinggi, yang ingin dan yang memiliki keberanian dalam beresiko. Kemudian selanjutnya ada saham PTRO atau Petrosi Tbk, di mana harga saat ini adalah 18.375, dan grafik menunjukkan kenaikan signifikan dalam 1 tahun terakhir dengan kenaikan sebesar 248,21%, dan pada awal tahun berada di sekitar Rp4.070 dan sempat mencapai puncak tertinggi di 24.700 sebelum sedikit terkoreksi. Kemudian mengapa saya memilih saham PTRO ini? Karena memiliki performa yang luar biasa, di mana kenaikan tajam dalam 1 tahun terakhir itu menunjukkan daya tarik dari sisi pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada sektor strategis, di mana berada di sektor minyak, gas, dan batu bara yang sedang naik daun akibat permintaan energi global. Kemudian yang selanjutnya terdapat saham AADI atau Adaro Andalan Indonesia Terbuka. Jadi pada saham ini harganya 9.550 dan grafik memperlihatkan kenaikan stabil dalam 1 bulan terakhir dengan kenaikan sebesar 43,61% dari harga awal sebesar 6.650. Mengapa saya memilih saham ini? Karena
kenaikan signifikan dalam waktu singkat juga menunjukkan adanya sentimen positif terhadap perusahaan. Kemudian Adoro ini memiliki reputasi yang kuat sebagai salah satu pemain utama di sektor energi yang mana menarik perhatian investor. Kemudian saham yang terakhir saya memilih Astra International Terbuka, di mana harga saham Astra saat ini adalah 4.930 dan pada grafik tersebut menunjukkan pergerakan yang fluktuatif tetapi dengan tren yang cenderung mendatar dalam 1 bulan terakhir ini dengan kenaikan tipis sebesar 3,83% dari harga awal sebesar 4.890. Di sini saya memilih saham Astra ini karena Astra ini memiliki exposure ke berbagai sektor seperti otomotif, infrastruktur, dan teknologi yang memberikan stabilitas jangka panjang. Kemudian yang kedua, alasan saya memilih saham ini karena grafiknya yang tidak terlalu volatil atau tidak beresiko tinggi dan juga cocok untuk investor yang konservatif. Oke, kemudian instrumen yang selanjutnya saya memilih reksadana dan terdapat 3 reksadana. Yang pertama Batavia Teknologi Syariah Equity USD, di mana reksadana saham berbasis syariah yang fokus pada sektor teknologi global ini dengan denominasi USD. Kinerjanya menunjukkan pertumbuhan signifikan, jadi naik 29% dalam 1 tahun terakhir dengan CAGR 26,9%. Meski demikian resikonya cukup tinggi dengan drawdown kurang minus 15,38%. Alasan kenapa saya memilih reksadana ini karena potensi pertumbuhan yang tinggi di sektor teknologi global. Kemudian diversifikasi mata uang USD dapat melindungi nilai investasi dari pelemahan rupiah. Kemudian yang utama yaitu sesuai dengan prinsip. Selanjutnya, reksadana yang kedua saya memilih Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, di mana reksadana pasar ini berbasis syariah dengan likuiditas tinggi dan tingkat resiko yang hampir nol. Kinerjanya pun juga stabil, tumbuh 5,13% dalam 1 tahun terakhir ini dengan yield rata-rata 5,54% dan expense rasio rendah di 0,59%. Alasan saya memilih ini karena resikonya sangat rendah dengan drawdown 0%, kemudian likuiditasnya tinggi untuk kebutuhan dana darurat dan sekali lagi prinsip sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian reksadana yang terakhir saya memilih BRI Indeks Syariah, di mana reksadana ini berbasis indeks syariah di pasar domestik Indonesia. Kinerjanya pun tumbuh sebesar 2,68% dalam 1 tahun terakhir ini dengan drawdown minus 8,37%, yang dimana risikonya juga terkontrol. Kemudian expense rasionya juga cukup efisien, dia berada di angka 1,54%. Alasan saya mengapa memilih BRI Indeks Syariah karena reksadana ini fokus pada saham-saham syariah di Indonesia, kemudian stabilitasnya tuh lebih baik dibandingkan reksadana saham global, dan terakhir yaitu biaya pengelolaannya juga rendah. Kemudian yang terakhir dimana saya memilih instrumen obligasi dan terdapat 2 obligasi. Yang pertama yaitu obligasi PPS 032, di mana obligasi syariah atau sukuk negara ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,69% dengan harga beli 97,30% dan tingkat kuponnya adalah 4,875% per tahun. Dan jatuh tempo obligasi syariah ini adalah 15 Juli 2026. Sementara itu alasan mengapa saya memilih obligasi ini karena mengutamakan prinsip syariah yang pertama. Kemudian dengan jatuh tempo yang singkat pada tahun 2026, obligasi ini cocok untuk investasi jangka menengah. Kemudian selain itu harga beli yang berada di bawah nilai nominal
sebanyak 97,30% itu dapat memberikan peluang keuntungan tambahan saat jatuh tempo. Jadi PBS ini lebih unggul karena memiliki tenor yang lebih pendek daripada yang saya pilih selanjutnya. Kemudian obligasi yang saya pilih ada FR0097, di mana obligasi ini adalah obligasi konvensional dengan imbal hasil sebesar 7,4%, di mana lebih besar daripada obligasi yang pertama dan harga belinya 100,85%, dan tingkat kupon yang ditawarkan mencapai 7,125% per tahun, dan jatuh tempo pada 15 Juni 2043. Alasan mengapa saya memilih ini karena menarik sekali bagi investor yang mencari pendapatan pasif kemudian besar melalui tingkat kupon yang tinggi, yaitu 7,125%. Dengan jatuh tempo hingga 2043, obligasi ini sangat ideal untuk tujuan investasi jangka panjang seperti persiapan dana pensiun. Jadi analisis dari keduanya tadi, sebenarnya dari segi likuiditas PBS 0,032 lebih unggul karena memiliki tenor yang lebih pendek, sehingga risikonya terhadap perubahan suku bunga itu lebih rendah. Meskipun obligasi FR0097 ini menawarkan imbal balik dan kupon yang lebih tinggi, namun dia cenderung kurang liquid dan lebih terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga karena mengingat jatuh temponya yang cukup panjang. Kemudian keuntungan kupon PBS 032 atau obligasi syariah ini memang lebih kecil dibandingkan obligasi konvensional yang saya pilih. Tetapi dengan harga belinya yang diskon, ini dapat memberikan potensi capital gain saat jatuh tempo. Dan sebaliknya, untuk obligasi konvensional yang saya pilih memberikan pendapatan kupon yang lebih besar, meskipun harganya yang lumayan cukup tinggi, dapat membatasi potensi keuntungan tambahan. Baik, sekian dari saya. Begitulah hasil penyusunan 10 portofolio yang saya susun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.